Ya pemirsa, kembali dalam Market Buzz di hari ini dan langsung saja kita ulas hari ini bersama dengan narasumber yang sudah bergabung melalui Zoom, Kenji Putra Cahaya, Head of Business Development FAC Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Mas Kenji. Selamat pagi Mas. Ya Mas Kenji, ini kita lihat IHSG kemarin kembali berakhir di zona merah, melemah 0,9%. Ada sentimen yang memang cukup diperhatikan oleh pelaku pasar global, salah satunya pernyataan terbaru dari The Fed. Tapi apa yang kemudian bisa kita dalami dari laju market kemarin, Mas Kenji? Nah, kalau dari market kemarin memang investor masih cenderung berhati-hati sekali karena simposium Jackson Hole ini kan menjadi atensi global, kita bisa bilang, dan The Fed pun nada-nadanya sih hawkish terhadap keputusannya nanti. Nah, ini akan menjadi sinyal untuk pengetatan kebijakan moneter sendiri. Jadi itu yang ditakutkan akan menyebabkan ketika terjadi tapering off, akan menyebabkan arus dana asing keluar dari emerging market. Salah satunya ya Indonesia begitu. Nah, ini yang benar-benar diwanti-wanti sekali oleh pelaku pasar. Tapi kalau dari The Fed sendiri, kita masih menunggu ya, karena ada potensi kemungkinan bisa jadi di hold. Kenapa? Karena ada dari perekonomian Amerika yang hampir pulih, masuk lagi varian virus Delta yang kita lihat nanti kebijakannya ke arah mana. Apakah masih mau cari aman dulu, ataukah mereka sudah mau langsung gas dulu gitu untuk tapering off-nya. Oke. Tapi apakah kemudian cukup solid begitu hembusan kabar bahwa tapering off memang akan dilakukan oleh The Fed dalam waktu dekat ini, terutama dalam tanda kutip diumumkan di simposium di hari Jumat ini, Mas Kenji? Ya, memang pelaku pasar saya rasa juga tidak terlalu kaget lagi ya, makanya mereka semua sudah prepare. Tapi secara domestik sendiri, saya lihat kalau dari sisi IHSG kita masih punya peluang. Kenapa? Kita tidak usah terlalu worry menurut saya, arus asing akan keluar begitu banyak, karena secara persentase investor asing pun belum kembali ke level sebelum pandemi gitu. Jadi masih ada kans untuk terjaga, gimana ketika IHSG kita mulai recovery, asing ya kita harapkan tidak semuanya kembali ke negara asal gitu. Oke, jadi masih ada harapan untuk market domestik. Apakah kemudian itu juga tergambar dengan aktivitas market di hari kemarin? Lantas ke arah mana sebetulnya indeks harga saham gabungan di tengah banyaknya sentimen yang beredar saat ini, terutama tadi ada The Fed yang akan memberikan pernyataan di hari Jumat ini, Mas Kenji? Kalau IHSG di akhir minggu ini, di hari Jumat ya, kemungkinan besar masih sideways dan cenderung tertekan malah. Karena kenapa? Selain pelaku pasar masih berhati-hati sekali terhadap keputusan dari simposium Jackson Hole, juga minim sekali sentimen pengerek atau sentimen positif di domestik sekarang. Jadi kemungkinan masih akan tertekan, Mas. Oke, masih akan tertekan, minim domestic sentimen begitu ya, dan akhirnya pelaku pasar memang masih cenderung mencermati apa yang terjadi di secara global. Lantas untuk levelnya sendiri, Mas Kenji, jika kita lihat kemarin penutupan indeks di 6.058.080, terkoreksi 0,9%, ini level-level terdekat yang mungkin saja diuji atau menjadi level terdekat yang akan dilewati, ini di level berapa sebetulnya? Kalau kita support IHSG, kita prediksi di level 6.011 untuk support, dan untuk resistance di 6.105. Jadi itu akan jadi batas uji. Semoga sih di akhir minggu, walaupun minim sentimen positif, kita bisa bertahan lah. Oke, jadi memang masih bisa bertahan, memang belum terlalu jauh begitu ya, level yang bisa kemudian disentuh oleh indeks harga saham gabungan dalam waktu dekat. Tapi secara general, menyikapi kondisi seperti ini, apa yang kemudian bisa disarankan kepada para investor, terutama pemirsa ataupun investor retail yang sekarang juga mungkin harap-harap cemas, Mas Kenji? Kalau untuk investor, kita wait and see dulu. Dalam arti, sekali lagi, even untuk dari The Fed sendiri pun, walaupun isu tapering ini kuat sekali sudah berhembusnya dan lebih cepat sedikit dari jadwal, ternyata dari yang diprediksi pelaku pasar, tapi karena adanya varian Delta yang masuk ke US sendiri, ini akan jadi bahan pertimbangan pasti untuk Jerome Powell dan teman-teman untuk mau menjalankan tapering langsung dari tahun ini, karena mereka kan planningnya sampai kuartal tahun depan itu udah beres, gitu, kuartal 1 tahun depan. Oke. Nah, ini yang kita perlu cermati sih.
Oke, itu yang perlu dicermati pemirsa di tengah kondisi market seperti ini. Kemudian Mas Kenji sudah ada informasinya tadi beberapa saham pilihan, tapi nanti saya tahan terlebih dahulu. Saya ingin ke informasi yang tadi sudah kami sampaikan, ada Indofood di sana yang sudah merilis kinerja semester 1 2021. Adakah rilis kinerja ini menjadi satu hal yang cukup atraktif untuk melihat atau melirik Indofood, Mas Kenji? Indofood buat saya cukup menarik karena kan secara grup sendiri mereka kuat ya, dan sektor bisnisnya pun kan termasuk sektor defensif lah, barang-barang consumer gitu. Jadi menurut saya ini peluang yang baik, dimana kalau memang sudah masuk secara teknikal sudah cukup oke, kita bisa chip in sedikit-sedikit lah. Oke, bisa dicicil Indofood. Lantas sedikit saja Mas Kenji, INDF ataupun ICBP ada level yang perlu diperhatikankah? Kita ke INDF terlebih dahulu. Kalau di INDF sendiri, saya rasa kalau di area-area sekarang ini kita perlu perhatikan kalau memang dia bisa turun lagi ke area-area di bawah 6.200, nah itu saya sarankan untuk kita bisa chip in sedikit-sedikit di area sana. Oke, level-level saat ini bisa dicicil, kemudian untuk ICBP ditahan dulu. Mas Kenji, kita akan sambung kembali nanti usai jeda, sekaligus kita lihat bagaimana posisi pembukaan market di sesi pertama hari ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Market Buzz segera kembali sesaat lagi.